Permisi Bapak. Mari silakan. Halo Pak. Firda. Iya. Nah Pak, saya mau nanya-nanya nih. Palu itu kan terkenal juga dengan kayu hitamnya nih Pak. Iya, betul. Saya mau nanya dong Pak, asal muasal kayu hitam itu seperti apa sih Pak? Kalau asal muasalnya yang ada hanya yang jelasnya hanya ada di Sulawesi Tengah ya. Yang itu daerah pedalaman sih, daerah Poso banyak kan. Daerah Poso, di daerah Pantai Barat juga ada. Daerah tetap masih wilayah Sulawesi Tengah gitu. Jadi di sini hanya tempat pengolahannya aja ya? Iya, tempat pengolahannya. Nah, seperti ini. Oh, ini ya kayu hitam Iya, itu? ini kayu hitam. Seperti ini. Nah, ini memang kayu hitam ya, hitam memang ini Iya, ya. iya lah pasti namanya aja udah kayu Iya. hitam ya. Ini mungkin alat-alatnya kita. Oh ini alat-alat Iya. pengolahannya. Pengolahannya seperti ini untuk pembentukannya ini. Nah, seperti ini ya. Ini polanya ini kita dipahat secara manual pakai tangan. Oh, Iya, ini pahat tangan. Jadi ini pemotongan ininya. Pemotongan di belakangnya. Iya. Oh, kayak gitu. Ini pemotongannya. Nah, saya mau nanya dong, Pak. Tahu saya nih Pak, kan kayu hitam itu sudah mulai jarang ya, sudah mulai Iya. langka atau bisa dibilang kan hampir punah. Iya. Terus gimana tuh Pak, cara Bapak bisa mendapatkan kayu-kayu ini sendiri? Cara mendapat dalam jumlah banyak itu yang sekarang agak susah gitu, dalam jumlah banyak. Tapi kalau untuk souvenir-souvenir kayak gini kita masih kita dapatkan. Ya, Jadi masih hanya ada. ibaratnya serpihan-serpihannya saja yang bisa Iya, betul. dikaitkan gitu ya? Iya, karena ini kayunya sangat langka ya, cukup langka karena usianya, faktor usia kayu itu mencapai ratusan tahun baru bisa diolah gitu. Jadi memang Lama juga ya? iya. Kami kalau dulu dari tahun 80-an gitu kan masih ada pengolahan, masih ada pabrik-pabrik besar. Iya. Nah, jadi bekas-bekasnya itu serpihannya itu mereka tawarkan ke pengrajin langsung gitu. Jadi kami ngambilnya di situ. Nah, saya masih ada yang saya bingungin sedikit nih Pak. Iya. Kan berarti kalau serpihan-serpihan itu tidak berupa bentuk yang besar kan ya? Tidak. Hanya seperti ini aja. Iya. Lalu gimana tuh Pak? Caranya bisa menjadi bikin kayak kapal atau mungkin bahkan bisa jadi kayak bangku, meja, itu gimana tuh Pak? Untuk jelasnya kita lihat dulu ini serpihannya seperti apa. Kita bisa lihat di belakang. Oh, ada tempatnya juga? bahan-bahannya ada. Boleh kita Iya, lihat? Boleh. Oh iya Pak, saya mau nanya dong, tahapan awal setelah kayu-kayu ini datang dan ditaruh ke sini itu apa sih? Ada tahapan awal apa? Kita ini dulu barang apa yang kita mau buat. Seperti apa yang kita mau buat, misalnya seperti perahu gitu ya. Iya. Kita pemilihan bahan baku dulu. Ini untuk body-bodinya itu kan nggak masuk ya. Iya. Masuk, jadi yang sesuai dengan pola itu yang masuk, ya kita adakan pengeleman. Pengeleman. Iya, dilem sesuai dengan ininya, ukuran pola itu. Iya. Masuk, baru kita adakan pemotongan di mesin-mesinnya. Oh, ada mesin. Iya. Nah, saya bingung nih satu hal. Ini tuh apa ya Pak? Biasa kalau kita iris masih kayak berair ya. Oh, masih berair. Masih kayak berair. Jadi kita untuk mengurangi kadar airnya, kita biasa rebus. Jadi kan ada penguapan nanti ininya. Dipanaskan di tungku ini, di drum.
seperti ini, kayu hitam. Ini ada coraknya. Gitu. Jadi kalau dibilang istimewanya kayu hitam ini sih hanya ketahanannya. Ketahanan. Iya, ketahanannya. Ini makin lama makin bagus. Sama warnanya saja ya yang warnanya ada ini. Yang membedakan harga biasa ini coraknya. Ada grid-nya. Kalau kayak gini beda ya. Iya. Beda ya ininya. Ya harganya yang ini. Tapi kayunya tetap kayu hitam sama kan. Bapak dapat dari orangnya berarti hanya sekecil-kecil ini dan maksudnya tidak ukuran yang besar-besar banget gitu tidak, kan. Tidak. Nah, kalau untuk proses bisa sampai menjadi ke kursi, meja atau mungkin kayak pajangan-pajangan seperti perahu yang bentuknya itu agak susah tuh Pak. Iya. Itu Pak. Kalau tahap awalnya kita pemilihan bahan baku dulu. Serpian-serpian kan bentuknya tidak beraturan. Jadi kita harus dibentuk dulu ukuran yang bagaimana kita mau buat. Kalau memang kayunya kurang, kita sambung. Ini adalah salah satu contoh dari hasil kayu hitam yang sudah dibuat sama narasumber kita. Keren banget kan? Ini hasilnya kuat banget loh. Bisa tahan sampai seumur hidup bisa ya? Iya. Asal tidak kebakar. Yang namanya kayu itu kalau kebakar ya pasti angus lah. hasil endingnya ya Pak ya? Iya. Juga ini tongkat, apa ini namanya? Tongkat komando. Tongkat komando. Iya. Biasa jadi komando saya di sini. Keren nih. Ini hasil-hasilnya ya Pak. Iya. Ini bagus-bagus banget ya. Jadi dari kayu serpihan-serpihan kayu itu yang kotak-kotak itu bisa menjadi seperti ini ternyata ya Pak? Iya. Nah, ini hasilnya jadi barang, setelah jadi barang
perahu gini tuh, perahunya itu kan kayaknya agak ribet cara proses pembuatannya. Iya, Pak. emang agak lama. Agak lama. Berapa hari tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau ini ya satu gini mungkin sekitar, kalau kerja ini aja sekitar 10 harian. 10 harian? Iya. Aduh, ini keren banget nih. Ini burung apa nih Pak? Ini Burung burung gagak ya? Iya. Burung gagak. Iya. Wah, ini agak cukup berat ya Pak ternyata ya? Ini kayunya Berbeda? kayu utuh. Hah? Ini tidak dilem. Kalau ini kayu besar ini. Kayu besar? Iya, ini kayunya kayu balok. Ya, ini Kayu dipahat balok? manual. Langsung dipahat Iya, manual? Iya. Bisa jadi kayak gini ya Pak? Iya. Cuma pengerjaannya cukup lama. Berapa hari nih Pak? Ya, kalau ini sekitar 2 mingguan gitu. 2 minggu, 14 Ya, hari ya. 14 hari. Ya. Ini benar-benar apik ya Pak ya, detail banget ini ya. Nggak ada sedikit pun kecacatan gitu. Hebat. Kalau saya disuruh bikin kayak gini, setahun pun nggak cukup saya rasa. Iya kan masing-masing Pak ininya. Iya. Tapi ini saya acungkan jempol lah pokoknya. Ini ada pedang-pedang. Iya. Itu ada panah Pak ya. Iya. Panah itu bisa sampai seperti itu. Tapi itu tidak bisa dimainkan kan Pak? Nggak bisa, cuma pajangan. Hanya pajangan Iya, aja hanya kan. pajangan. Kira-kira nih Pak, bisa nggak sih ngebuat sesuatu sama, mungkin busur panah juga sama alat panahnya juga itu, tapi yang bisa dimainin Pak. Kira-kira tuh memungkinkan nggak untuk dibuat? Kalau untuk jenis panah senjata tradisional gitu kayaknya nggak bisa karena itu kan kayunya kaku Nah, untuk iya. untuk busurnya. Nah, jadi kan harus lentur seharusnya itu. Ini kursi goyang ya? Iya, orang sini bilang kursi malas. Kursi malas, iya bener sih Pak. Kalau gue di sini Iya. katanya males aja ngapa-ngapain ya. Dan ini prosesnya itu gimana Pak? Dari serpihan-serpihan yang didapat juga atau mungkin? Ini bahan bakunya ya agak yang besar sedikit ini karena panjangnya nggak bisa disambung ya. Mungkin kalau lebar kayak gini, ini bisa disambung. Kalau yang kayak gini panjang nggak bisa disambung. Jadi tetap harus bahan bakunya yang besar, agak besar. Yang besar, Iya. tapi tetap hasilnya dari serpihan-serpihan Iya, ya. iya. Tuh. Panjangnya diolah-ulang. diolah. Macam seperti ini tidak cukup besarnya kita sambung. Dilem, press, kita bubut. Nah Pak, untuk ukiran-ukiran ini sendiri nih bisa secantik ini, aduh Bapak. Ini keren banget. Ini gimana nih Pak caranya Pak? Ini Butuh keahlian di- khusus Pak? Iya, ini khusus tukang ukir ukir. yang manual ya, dari Bali ini tenaga saya ini. Ini kan bisa ada nama-namanya gini nih Pak. Iya. Wah, ini bisa berarti kita bisa ngedesain sendiri ya, minta Bisa. itu sendiri. Bisa? Bisa. Ada logo-logo segala macam itu bisa? Bisa. Nah, Wah, berarti kalau boleh saya tahu nih Pak, pengelolaan Bapak nih maksudnya pabriknya Bapak atau bisnisnya Bapak ini sudah bisa sampai kemana sih Pak? Ke mancanegara atau mungkin ke bupati-bupati sini banyak yang minta atau apa? Presiden? Iya, kalau ini hampir seluruh Indonesia, kita udah ini sampai ke mancanegara juga ada. Sampai ke mancanegara? Iya, Wah, iya. mana aja tuh Pak? Kalau ini kebanyakan Korea, Jepang, dengan Belanda pernah. Belanda? Iya, juga ada. Kita tamu-tamu kita mungkin ada kantor-kantor di sini yang bawa tamu ke sini tapi tetap terus jadi langganan kita akhirnya Terus gitu. jadi langganan gitu ya? Karena dia tertarik dengan kayu hitam, masih tetap biasanya berhubungan serta ini. Nah Pak, untuk tingkat persaingannya nih, persaingan antara Bapak atau mungkin usaha Bapak dengan yang lainnya bahkan ke mancanegara itu gimana Pak persaingannya, susah ataukah mudah? Gimana ya, kalau soal persaingan, saya tidak pernah merasa tersaingi maupun menyaingi. Jadi karena masing-masing kami punya khas sendiri-sendiri, ya kualitas mungkin orang yang menilai, konsumen yang menilai, gitu. Jadi masalah disaingi atau menyaingi itu saya rasa tidak terlalu. Terlalu ya. Tapi intinya untuk kayu hitam sendiri ini bisa sampai ke mancanegara yang seperti Bapak bilang itu berarti sangat memang amat dicintai bagi seluruhnya ya, seluruh dari masyarakat Indonesia sendiri maupun ke mancanegara. Iya. Hebat banget nih Pak bisa sampai ke mancanegara.